Dibentak adik ipar untuk membiayai pesta ulang tahunnya sebesar 25 juta, aku yang berhijab dan selalu dianggap menantu miskin ini, hanya tersenyum manis menyanggupinya. Mereka mengira aku akan memohon pada suami, tanpa tahu ada sebuah rahasia besar di balik dompetku yang siap menjatuhkan mental mereka dalam sekejap. Tonton video ini sampai habis untuk melihat kejutan mengerikan apa yang terjadi saat lembar tagihan itu datang dan membuat mereka menangis darah. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Ruang keluarga sore itu mendadak terasa begitu pengap. Bukan karena pendingin ruangan yang mati, melainkan karena atmosfer kesombongan yang menguar dari sudut sofa beludru merah. Aku duduk dengan tenang di atas kursi kayu single, melipat kedua tangan di atas pangkuan dengan anggun, berusaha menjaga ketenangan di balik balutan pashmina dusti pinkku yang tersemat rapi. Di hadapanku, Tiara, adik iparku yang baru saja menginjak usia awal 20 tahun, mondar-mandir dengan gaya angkuh yang sengaja dibuat-buat. Ia mengenakan atasan crop top ketat yang mencolok, dipadukan dengan celana jeans yang robek di bagian lutut, berkali-kali memamerkan gelang-gelang emas yang baru dibelinya dari uang jatah bulanan yang entah didapat dari mana. Tatapannya tertuju padaku dengan binar meremehkan, seolah-olah aku adalah seonggok barang rongsokan yang tidak sengaja terbawa masuk ke dalam rumah mewah ini oleh kakaknya. Pokoknya aku tidak mau tahu, Mbak. Ulang tahunku yang sekarang harus dirayakan di Hotel Bintang 5 yang ada di pusat kota Jakarta, lengkap dengan dekorasi bunga segar dan jembatan kaca untuk aku berjalan nanti. Tiara tiba-tiba berhenti melangkah, lalu berbalik tepat di depanku sambil berkacak pinggang dengan ekspresi wajah yang sangat judes. Riasan wajahnya yang tebal berpadu dengan rambut coklat bergelombang sebahu yang sengaja ia kibaskan ke arahku, menambah kesan manja yang luar biasa memuakkan. Ia mendongakkan kepalanya dengan dagu yang terangkat tinggi, menatapku lurus-lurus seolah sedang berbicara kepada seorang pelayan yang tidak memiliki hak untuk membantah sepatah kata pun. Baginya, permintaannya adalah sebuah titah raja yang mutlak dan harus segera diwujudkan tanpa peduli seberapa tidak masuk akalnya hal itu bagi keuangan orang biasa. Bayarkan pesta ulang tahunku 25 juta dan jangan pelit. Bentak adik iparku itu dengan suara yang melengking tinggi hingga gema suaranya memantul di dinding-dinding ruangan yang luas ini. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, bahkan nadanya terdengar seperti seorang penagih utang yang sedang memaki korbannya. Ia melangkah maju satu tindak, mengikis jarak di antara kami, lalu mengacungkan jari telunjuknya yang bermani pediur rapi tepat beberapa sentimeter di depan wajahku dengan sangat kasar. Matanya melotot tajam, menyiratkan tuntutan yang sangat egois dan rasa superioritas yang entah dari mana ia dapatkan, mengingat ia sendiri belum pernah menghasilkan uang sepeser pun dari keringatnya sendiri. Mendengar bentakan yang begitu menggelegar dan tidak tahu sopan santun itu, aku sama sekali tidak berkedip ataupun menunjukkan guncangan mental yang ia harapkan. Aku justru menarik napas dalam-dalam, merasakan hembusan udara yang tenang, lalu mengulas sebuah senyuman manis nan misterius yang tersungging di sudut bibirku tanpa mengeluarkan suara. Senyuman yang sekilas terlihat seperti kepasrahan seorang menantu yang tertindas, namun di baliknya tersimpan sebuah ketenangan yang mematikan, sebuah ketenangan dari seseorang yang memegang kendali penuh atas situasi. Aku sengaja memperpanjang senyuman itu, menatap langsung ke dalam manik matanya yang penuh amarah, membiarkannya mengira bahwa dia telah berhasil mengintimidasi diriku dengan gertakan murahannya. Di sudut sofa yang lain, Mas Hendra, suamiku, hanya bisa duduk menunduk lesu dengan kemeja kantor yang tampak sedikit kusut setelah seharian penuh menghadapi tekanan pekerjaan. Pria yang seharusnya menjadi pelindungku itu tampak begitu lemah.
tidak tegas, dan benar-benar tidak berani berkutik ketika adik kandungnya sendiri menginjak-injak harga diri istrinya di depan mata kepalanya sendiri. Ia hanya mengusap wajahnya yang sawo matang dengan kedua telapak tangan, mengembuskan napas berat berulang kali, namun tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya untuk membela diriku. Sorot matanya memancarkan rasa bersalah yang mendalam sekaligus bimbang yang luar biasa, terjepit di antara rasa hormat yang buta pada keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. "Hendra, kamu lihat sendiri kan bagaimana istrimu itu?" Ditanya baik-baik malah senyum-senyum tidak jelas seperti orang kurang waras. Ibu mertuaku yang sejak tadi duduk di samping Tiara akhirnya ikut membuka suara dengan nada yang tidak kalah sinis. Wanita paruh baya itu melipat kedua tangannya di dada, membuang muka dengan tatapan jijik ke arahku seolah-olah kehadiranku di keluarga ini adalah sebuah aib terbesar. Mereka semua di rumah ini selalu menganggapku sebagai menantu miskin yang tidak punya apa-apa, seorang wanita berhijab dari kampung yang beruntung bisa menikah dengan Mas Hendra yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Mereka tidak pernah tahu bahwa anggapan mereka yang dangkal itu adalah awal dari lubang kubur yang sedang mereka gali sendiri untuk menghancurkan harga diri mereka. Tiara yang merasa mendapatkan dukungan penuh dari ibunya langsung tersenyum puas, melipat tangannya kembali di pinggang sambil menatapku dengan tatapan yang semakin merendahkan. "Makanya, Mbak, kalau jadi orang itu jangan pelit-pelit. Lagi pula Mas Hendra kan gajinya besar di perusahaan itu, masa membiayai adiknya sendiri saja harus mikir dua kali?" Sindirnya dengan tawa kecil yang mengejek, meremehkan seluruh keberadaanku di rumah ini. Dia benar-benar berpikir bahwa seluruh kenyamanan yang dinikmati oleh Mas Hendra saat ini adalah murni karena kehebatan kakaknya, tanpa pernah menyadari siapa sosok yang sebenarnya berada di balik layar kemapanan tersebut. Aku terus mempertahankan senyumanku, perlahan menggeser posisi tas kecil bermerek yang berada di samping tempat dudukku, merasakan kepuasan tersendiri melihat betapa butanya mereka oleh kesombongan. Uang 25 juta itu bukan jumlah yang sedikit, Tiara, apalagi hanya untuk sebuah pesta ulang tahun yang berlangsung beberapa jam saja. Ucap Mas Hendra akhirnya dengan suara yang sangat pelan dan bergetar, mencoba memberikan pengertian kepada adiknya yang manja. Namun, pembelaan yang setengah hati dan terdengar sangat lemah itu justru langsung dipotong dengan sentakan yang lebih keras oleh ibunya sendiri yang tidak mau menerima penolakan. "Hendra, kamu itu kakak macam apa? Masa adikmu mau ulang tahun sekali setahun saja kamu hitung-hitungan, suruh istrimu itu yang bayar, dia kan pasti punya simpanan." Seru ibu mertuaku dengan mata yang melotot, menuntut dengan paksa seolah-olah uangku adalah milik mereka yang bebas diambil kapan saja. Aku mengalihkan pandanganku dari Mas Hendra yang semakin menciut, lalu kembali menatap Tiara yang kini menanti jawabanku dengan wajah yang penuh dengan kemenangan semu. Di dalam benakku, aku sudah bisa membayangkan bagaimana roda takdir akan berputar dengan sangat cepat dan menghantam mereka tanpa ampun dalam beberapa hari ke depan. Mereka benar-benar mengira aku akan memohon-mohon pada suamiku, atau menangis terseduh-seduh karena tidak memiliki uang sebanyak itu untuk menuruti gengsi keduniawian mereka yang setinggi langit. Padahal, bagi diriku, uang 25 juta tidak lebih dari sekadar angka kecil yang biasa kugunakan untuk tips pelayan hotel, sebuah rahasia besar yang sengaja kusimpan rapat demi melihat sejauh mana kedengkian hati mereka mengalir. Dengan gerakan yang sangat anggun, aku memperbaiki letak dudukku, meluruskan pashmina dus tipingku, lalu mengangguk pelan sembari menatap tajam ke arah adik iparku yang masih menunggu dengan angkuh. "Baiklah Tiara, kalau memang itu yang kamu mau, Mbak akan urus semua biaya pesta ulang tahunmu di hotel yang kamu inginkan. Persiapkan saja dirimu dengan baik," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, lembut, namun menyimpan getaran dingin yang tak kasat mata.
Mendengar jawabanku, seketika itu juga senyum kemenangan merekah di wajah Tiara dan ibu mertuaku. Mereka bersorak gembira tanpa menyadari bahwa senyuman manisku barusan adalah sebuah tanda ditandatanganinya surat kehancuran mereka saat lembar tagihan aslinya datang nanti. Pagi berikutnya dimulai dengan dering ponsel yang nyaring dari atas nakas, memecah keheningan kamar tidur saat semburat fajar baru saja menyembul di balik jendela. Aku meraih benda pipi itu dengan tenang, melihat nama Tiara berkedip di layar digital dengan deretan pesan singkat yang dikirim bertubi-tubi tanpa mengenal waktu. Adik iparku itu rupanya sudah tidak sabar untuk menagih janji yang kuucapkan semalam, mengirimkan berbagai tautan hotel bintang 5 dan rincian dekorasi mewah yang ia inginkan. Aku hanya membaca pesan-pesan itu sekilas tanpa berniat membalasnya segera, membiarkannya tenggelam dalam euforia semu seolah-olah dia telah berhasil menundukkan kakak iparnya yang berhijab ini. Di meja makan, suasana sarapan terasa sangat berbeda dari biasanya, di mana Tiara dan ibu mertuaku tampak begitu semeringah menyambut hari dengan tawa yang renyah. Mereka berdua sengaja berbicara dengan suara yang dikeraskan, membahas gaun desainer yang akan dipesan dan daftar tamu penting yang harus diundang untuk pamer. Sementara itu, Mas Hendra hanya diam membisu di kursinya, mengunyah roti panggang dengan tatapan kosong seolah menyembunyikan beban pikiran yang teramat berat di pundaknya. Aku melayani suamiku dengan patuh, menuangkan kopi hangat ke cangkirnya tanpa melibatkan diri ke dalam obrolan penuh kepalsuan yang sedang berlangsung di depan mataku. Mbak Amara, jangan lupa hari ini uang tanda jadinya harus sudah ditransfer ke pihak hotel. Ya, aku tidak mau pesananku digeser oleh orang lain. Cetus Tiara tiba-tiba dengan nada memerintah yang sangat kental, bahkan tanpa memandang wajahku saat berbicara. Ia sibuk mengoleskan selai ke rotinya, bersikap seolah-olah aku adalah asisten pribadinya yang wajib mematuhi segala instruksi operasional pestanya. Ibu mertuaku yang duduk di sebelahnya langsung mengangguk setuju, menambahi dengan komentar bahwa pesta ini harus menjadi pesta termahal di lingkungan pertemanan mereka. Aku hanya mengangguk pelan sembari mengulas senyum tipis, menyembunyikan kilatan rencana yang sudah matang di kepala. Setelah Mas Hendra berangkat kerja dengan mobil sedan lamanya, aku bergegas bersiap di dalam kamar, mengenakan setelan blazer rajut premium berwarna pastel yang pas di badan dan pashmina senada yang dililit rapi. Aku melangkah keluar rumah dengan anggun, mengabaikan tatapan sinis Tiara yang sedang bersantai di teras rumah sambil memainkan ponsel barunya. Langkah kakiku membawaku menuju sebuah mobil SUV hitam mewah yang sudah menunggu di ujung gang, lengkap dengan seorang sopir pribadi yang langsung membukakan pintu untukku dengan sangat hormat. Di dalam kendaraan yang kedap suara inilah, identitas asliku sebagai pemegang saham kendali dari perusahaan tempat suamiku bekerja kembali seutuhnya. Selamat pagi, Ibu Amara. Hari ini kita memiliki agenda peninjauan laporan keuangan kuartal kedua dan persetujuan proyek ekspansi baru, ucap sekretaris pribadinya yang duduk di kursi depan sembari menyerahkan sebuah tablet digital. Aku menerima gawai tersebut dengan tenang, jemariku dengan lincah memeriksa angka-angka aset yang terus bergerak naik, berbanding terbalik dengan kondisi keuangan suamiku yang pas-pasan. Di balik dokumen-dokumen resmi itu, tertera jelas bahwa akulah pemilik mutlak yang membiayai seluruh operasional perusahaan tempat Mas Hendra mengabdi selama ini. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa, mengingat keluarganya selalu menganggapku menumpang hidup pada anak laki-laki kebanggaan mereka. Sambil menikmati perjalanan membelah kemacetan kota, aku menghubungi salah satu manajer operasional dari Hotel Bintang 5 yang dimaksud oleh Tiara melalui panggilan khusus. Aku menginstruksikan pihak hotel untuk menerima seluruh pesanan atas nama Tiara dan memberikan pelayanan paling mewah tanpa perlu meminta uang muka sepeser pun darinya.
Pastikan semua fasilitas terbaik mereka gunakan, berikan apa saja yang adik ipar saya minta, dan kumpulkan seluruh tagihannya di akhir acara atas nama pribadinya. Perintahku dengan nada dingin yang tegas. Pihak hotel yang langsung mengenali suaraku sebagai salah satu investor terbesar mereka tentu saja menyanggupi perintah tersebut dengan penuh kepatuhan. Siang harinya, ponselku kembali bergetar menampilkan pesan dari Tiara yang berisi foto, tangkapan layar konfirmasi pemesanan dari pihak hotel dengan status beres. Wah, ternyata Mbak Amara tidak sebohong yang kukira. Pihak hotel bilang semuanya sudah diatur dan tidak perlu DP lagi. Tulisnya dalam pesan singkat yang dipenuhi dengan emoji tertawa. Dia begitu bodoh dan naif, mengira bahwa kelonggaran yang diberikan oleh hotel mewah tersebut adalah karena pengaruh kecantikannya atau nama besar kakaknya. Padahal, karpet merah yang sedang ia injak saat ini sengaja kubentangkan agar dia berjalan semakin tinggi sebelum akhirnya jatuh terhempas. Sementara itu, di kantor pusat perusahaan, aku sengaja melewati divisi tempat Mas Hendra bekerja untuk melihat kondisinya dari balik kaca satu arah ruang VIP. Mas Hendra tampak sedang dimarahi oleh kepala divisinya karena melakukan kesalahan kecil dalam penyusunan laporan bulanan. Wajahnya tampak pucat dan penuh peluh. Rasa iba sempat terlintas di hatiku, namun aku segera menepisnya mengingat bagaimana dia selalu diam dan menutup mata setiap kali ibunya dan Tiara merendahkan diriku di rumah. Dia harus belajar bahwa bersikap netral dan lemah di hadapan kezaliman keluarganya sendiri memiliki harga mahal yang harus dibayar. Sore harinya saat aku kembali ke rumah, suasana sudah berubah menjadi seperti markas kepanitiaan pesta dengan tumpukan majalah fashion dan contoh kain berserakan di ruang tamu. Tiara langsung menghampiriku dengan wajah yang semringah, namun tetap tidak kehilangan nada angkuhnya yang menyebalkan. Mbak, karena hotelnya sudah beres, aku sekalian memesan paket dokumentasi video dan fotografer profesional yang biasa dipakai artis. Biayanya agak bengkak sedikit dari rencana awal, tidak apa-apa kan? Tanyanya dengan nada meremehkan, seolah menantang apakah dompetku sanggup menahan beban keinginannya. Aku berjalan melewati tumpukan kain tersebut dengan tenang, membetulkan posisi pashminaku yang sedikit bergeser karena embusan angin sore, lalu berbalik menatapnya dengan senyuman paling manis yang bisa kuberikan. Lakukan saja sesukamu, Tiara, pesan apapun yang membuatmu bahagia dan pastikan pesta itu menjadi hari yang paling tidak terlupakan seumur hidupmu, jawabku dengan suara yang lembut namun syarat akan makna ganda. Tiara bersorak kegirangan dan langsung memeluk ibunya yang baru keluar dari kamar, tanpa menyadari bahwa setiap sen yang ia belanjakan saat ini adalah jerat tali yang akan mencekik leher mereka sendiri saat pesta itu usai. Hari-hari menjelang pesta ulang tahun Tiara dipenuhi dengan kesibukan yang luar biasa di rumah, di mana setiap sudut ruangan dipenuhi oleh kotak-kotak belanjaan bermerek. Adik iparku itu benar-benar memanfaatkan kebaikan semuku dengan bertindak tanpa batas, memesan gaun malam custom made dari perancang busana lokal yang tarifnya selangit. Setiap kali kurir datang mengantarkan barang-barang pelengkap pestanya, Tiara sengaja membukanya di ruang tamu sambil berteriak kegirangan agar seluruh isi rumah tahu seberapa mewah barang yang ia beli. Aku hanya memandangi pemandangan itu dari balik pintu dapur sambil menikmati secangkir teh hangat, membiarkan dia menumpuk utang tersembunyi yang sebentar lagi harus dipertanggungjawabkannya. Mas Hendra tampaknya mulai mencium ketidakberesan dari semua kemewahan yang mendadak hadir di dalam kehidupan adiknya yang biasanya pas-pasan. Pada suatu malam ketika suasana rumah sudah sepi, ia menghampiriku di dalam kamar dengan wajah yang dipenuhi garis-garis kecemasan yang mendalam. Amara, tolong jujur sama Mas, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu untuk membiayai semua keinginan Tiara yang sangat berlebihan? Tanyanya dengan suara berbisik, takut terdengar oleh ibunya di kamar sebelah.
Aku hanya menatap suamiku dengan tatapan tenang, merapikan letak hijab yang sudah kulepas di atas meja rias, lalu memberikan jawaban diplomatis bahwa semuanya sudah diatur dengan aman tanpa perlu dia khawatirkan. Ketidaktegasan Mas Hendra kembali terlihat keesokan harinya ketika ibu mertuaku menuntut agar Mas Hendra menyewa mobil mewah untuk mengantar mereka ke lokasi pesta nanti. Bukannya menolak karena tahu kondisi tabungannya yang menipis, Mas Hendra justru hanya diam tertegun sembari melirik ke arahku dengan pandangan memohon bantuan. Melihat suamiku yang begitu tunduk pada kemauan ibunya, aku langsung mengambil alih pembicaraan dengan nada suara yang teramat ramah dan menenangkan. Tenang saja ibu, Mas Hendra tidak perlu menyewa apa-apa. Saya sudah menyiapkan mobil terbaik untuk mengantar Tiara dan ibu langsung ke lobi hotel bintang 5 itu, ucapku yang langsung disambut senyum puas oleh wanita parubaya itu. H1 sebelum acara puncak dimulai, Tiara mengadakan pertemuan kecil di sebuah kafe bersama dengan teman-teman geng sosialitanya untuk membagikan undangan fisik yang berlapis tinta emas. Dari informasi yang kudapatkan dari orang kepercayaanku yang sengaja kupasang di sana, Tiara dengan sangat sombong bercerita bahwa seluruh pesta ini dibiayai oleh kakak iparnya yang penurut. Kakak iparku itu orang kampung yang berhijab polos. Dia takut sekali denganku dan ibuku, makanya sekali kubentak langsung mengeluarkan uang puluhan juta, tiru orang kepercayaanku lewat pesan singkat. Membaca pesan tersebut, senyumanku semakin melebar, membayangkan betapa kerasnya benturan yang akan dirasakan Tiara ketika topeng kesombongannya dihancurkan berantakan. Malam harinya, aku mengunjungi kantor manajemen hotel bintang 5 tersebut secara rahasia untuk memeriksa kesiapan akhir dari skenario yang telah kususun rapi. Manajer utama hotel menyambutku di ruang kerjanya dengan membungkuk hormat, menyerahkan draft tagihan sementara yang angkanya sudah membengkak jauh melebihi perkiraan awal Tiara. Angka di lembar kertas itu kini telah menyentuh total 45 juta rupiah, karena Tiara secara sepihak menambah menu makanan impor dan souvenir premium untuk para tamunya. Semua sudah siap sesuai instruksi Anda, Ibu Amara. Tagihan final akan kami serahkan tepat setelah kue ulang tahun dipotong, ujar manajer tersebut dengan senyum profesional. Pagi hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba, seluruh isi rumah sudah terbangun sejak subuh untuk bersiap-siap menyambut hari besar bagi anak kesayangan keluarga ini. Tiara mendatangkan tim perias wajah profesional langsung ke rumah, memenuhi kamar mandi utama dengan berbagai peralatan kecantikan dan aroma parfum yang menyengat. Ibu mertuaku pun tidak kalah heboh, mengenakan kebaya modern penuh payet berkilauan yang membuatnya terlihat sangat mencolok demi menjaga harga diri di depan besan dan teman-temannya. Sementara mereka sibuk bersolek bak keluarga bangsawan, aku tetap tampil bersahaja dengan gamis polos berpotongan elegan yang dipadukan pashmina dusty pink kesayanganku. Tepat jam 1 siang, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap yang telah kupesan tiba di depan pagar rumah, membuat Tiara langsung menjerit kegirangan karena merasa permintaannya dituruti dengan sangat sempurna. Dengan gaya berjalan yang sengaja dibuat melenggak-lenggok, ia masuk ke dalam mobil mewah tersebut tanpa mengucapkan terima kasih sepeser pun kepadaku yang berdiri di teras. Ibu mertuaku mengikuti dari belakang dengan kepala mendongak angkuh, melewati diriku seolah-olah aku hanyalah patung selamat datang yang tidak memiliki arti apa-apa. Aku masuk ke dalam mobil Mas Hendra yang berada di belakang, duduk diam di kursi penumpang sambil bersiap menikmati pertunjukan besar yang sebentar lagi dimulai. Setibanya di Hotel Bintang 5 yang terletak di kawasan premium Jakarta, Tiara disambut oleh dekorasi bunga segar yang megah dan hamparan karpet merah menuju aula utama. Teman-teman kuliahnya dan kerabat jauh keluarga Mas Hendra sudah berkumpul, berdecak kagum melihat kemewahan pesta yang tersaji di depan mata mereka. Tiara berdiri di tengah ruangan dengan gaun mekarnya, menerima pujian demi pujian tentang betapa kayanya keluarganya saat ini, hingga mampu menggelar pesta sekelas selebritas.
Dari sudut ruangan yang agak gelap, aku berdiri bersedekah dada, menyaksikan puncak keangkuhan adik iparku yang sedang menari-nari di atas bom waktu yang siap meledak. Mas Hendra yang berdiri di sampingku tampak sangat tidak nyaman melihat kemegahan pesta itu. Keringat dingin mulai membasahi pelipis dan kerah kemeja formalnya yang rapi. Ia berkali-kali menelan ludah secara kasar, menyadari bahwa kemewahan ini berada jauh di luar jangkauan akal sehat finansial keluarga kecil kami yang ia ketahui selama ini. Amara, Mas benar-benar tidak tenang. Tolong katakan dari mana semua ini berasal sebelum Mas mati berdiri karena ketakutan, bisiknya dengan suara yang bergetar hebat di dekat telingaku. Aku hanya menepuk pundaknya perlahan, memberikan tatapan menenangkan yang palsu, sembari memberi isyarat dengan lirikan mata ke arah panggung utama tempat Tiara akan memotong kuenya. Acara demi acara berlangsung dengan sangat meriah, dipenuhi riuh rendah tepuk tangan dan alunan musik instrumental dari kelompok pemain biola profesional yang disewa Tiara. Ketika jarum jam menunjukkan waktu pemotongan kue ulang tahun setinggi 5 tingkat, lampu-lampu aula utama sengaja diredupkan untuk memberikan efek dramatis. Tiara memegang pisau kue dengan senyuman paling lebar yang pernah ia miliki, merasa dirinya adalah ratu sejagat yang paling bahagia siang hari ini. Tepat ketika lilin ditiup dan potongan kue pertama diserahkan kepada ibunya, aku melihat manajer hotel berjalan perlahan dari arah pintu belakang, membawa sebuah map kulit hitam berisi lembar tagihan yang akan mengubah tawa mereka menjadi tangisan darah. Manajer hotel berjas hitam itu melangkah dengan tegap membelah kerumunan tamu undangan yang masih sibuk bertepuk tangan dan mengambil foto. Langkah kakinya yang konstan menuju ke arah panggung utama menarik perhatian beberapa kerabat yang berada di dekat sana, namun Tiara masih terlalu larut dalam euforianya untuk menyadari kehadiran pria itu. Aku memperhatikan dari jarak beberapa meter, sengaja melangkah sedikit ke depan agar bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresi yang sudah kunanti-nantikan sejak lama. Map kulit hitam yang dibawa oleh manajer tersebut tampak sangat kontras di bawah kilatan lampu aula yang gemerlap, menyimpan kejutan yang sesungguhnya untuk keluarga suamiku. Selamat siang, mohon maaf mengganggu jalannya acara sebentar. Saya ingin menyerahkan draft tagihan final untuk seluruh fasilitas, menu tambahan, dan dekorasi pesta siang ini, ucap manajer hotel dengan suara yang profesional namun tegas. Ia membungkuk hormat terlebih dahulu sebelum menyodorkan map kulit hitam tersebut langsung ke hadapan Tiara yang masih memegang pisau kue. Tiara menghentikan tawanya sejenak, menatap manajer itu dengan kening berkerut halus, merasa sedikit terganggu karena momen pamerannya harus terinterupsi oleh hal teknis seperti ini. Dengan gaya yang anggun tapi terkesan meremehkan, ia menerima map tersebut dengan satu tangan yang dihiasi kuteks berkilau. Kenapa diberikan kepadaku? Berikan saja pada kakak iparku yang berhijab di sebelah sana, dia yang bertanggung jawab atas semua urusan pembayaran pesta ini. Cetus Tiara dengan nada ketus yang cukup keras, hingga terdengar oleh beberapa teman dekatnya yang berdiri di barisan depan. Ia menunjuk ke arahku dengan dagunya, menolak untuk membuka map tersebut karena berpikir tugasnya hari ini hanyalah menjadi ratu yang menikmati fasilitas secara gratis. Ibu mertuaku yang berada di sampingnya langsung ikut mengibaskan tangan, memberi isyarat mengusir kepada sang manajer agar segera menghampiriku dan tidak merusak suasana bahagia anak kesayangannya. Namun, manajer hotel itu tidak bergeser 1 inci pun dari posisinya, melainkan tetap menatap Tiara dengan tatapan mata yang dingin dan profesionalitas yang tidak bisa dibantah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Sesuai dengan instruksi tertulis dan data pemesanan yang masuk ke sistem kami, seluruh dokumen kontrak dan penanggung jawab utama acara ini tercatat atas nama pribadi Anda sendiri, Tiara Amanda. Jelas manajer itu dengan artikulasi yang sangat jelas.
Kalimat itu seketika membuat senyum di wajah Tiara membeku, dan keheningan aneh mulai merayap di sekitar panggung utama tempat mereka berdiri. Tiara yang mulai merasa tidak nyaman akhirnya membuka map kulit hitam tersebut dengan sentakan kasar, berniat membuktikan bahwa pihak hotel telah melakukan kesalahan fatal. Namun, begitu matanya membaca deretan angka yang tertera di atas kertas putih berlogo Hotel Bintang 5 itu, seluruh warna seolah lenyap dari wajah mudanya. Matanya terbelalak lebar, bibirnya yang dilapisi lipstik tebal bergetar tanpa bisa mengeluarkan kata-kata, dan jemarinya mendadak lemas hingga map itu hampir terlepas dari genggamannya. Di baris paling bawah, tertera angka total tagihan sebesar 45 juta rupiah yang harus dilunasi saat itu juga sebelum acara selesai. Mbak Amara, apa-apaan ini? Kenapa tagihannya malah ditumpukan atas namaku dan jumlahnya bisa sampai sebanyak ini? Teriak Tiara tiba-tiba dengan suara melengking penuh kepanikan, mengabaikan fakta bahwa ratusan pasang mata tamu undangan kini sedang menatap ke arahnya dengan bingung. Ia melompat turun dari panggung, mengacungkan lembaran kertas itu tepat di depan dadaku dengan tangan yang gemetar hebat karena syok. Wajah judes dan angkuh yang ia pamerkan sejak pagi tadi kini telah berganti menjadi topeng ketakutan yang luar biasa, menyadari bahwa ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar angka fantastis tersebut. Ibu mertuaku yang ikut panik langsung merebut kertas itu dari tangan anaknya, dan seketika itu juga matanya melotot hampir keluar melihat nominal yang tertulis di sana. Hendra, Amara, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tega menjebak adikmu sendiri di hari ulang tahunnya? Cepat bayar tagihan ini sekarang juga, jangan membuat keluarga kita malu di depan semua orang. Seru ibu mertuaku dengan suara bergetar menahan amarah dan rasa malu yang amat sangat. Ia menatapku dengan pandangan menuntut yang sangat tajam, berharap aku akan ketakutan seperti biasanya dan langsung mengeluarkan kartu ATM untuk membereskan masalah yang mereka buat sendiri. Mas Hendra yang melihat keributan itu langsung maju dengan langkah gontai, merebut kertas tagihan dari ibunya dengan wajah yang sudah seputih kapas dan peluh yang bercucuran deras dari pelipisnya. Jiwa lemahnya kembali bergejolak. Ia menatap angka 45 juta itu dengan tatapan kosong, tahu betul bahwa seluruh isi tabungan gajinya bahkan tidak akan cukup untuk membayar setengah dari total tagihan tersebut. Amara, tolong mas, kamu bilang semuanya sudah diatur dengan aman, kenapa bisa jadi seperti ini? Bisik Mas Hendra dengan suara memohon yang teramat sangat, matanya berkaca-kaca menatapku seolah-olah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. Di hadapan kepanikan massal keluarga suamiku yang mendadak kehilangan harga diri di depan para tamu sosialita mereka, aku hanya berdiri dengan sangat tegak dan tenang. Aku merapikan lipatan pashmina dusti pinkku dengan gerakan yang sangat lambat, sengaja mengulur waktu untuk membiarkan rasa malu dan ketakutan itu meresap lebih dalam ke dalam sanubari mereka. Setelah memastikan semua orang menyaksikan kehancuran mental mereka, aku mengulas sebuah senyuman manis yang paling dingin yang pernah kami miliki, menatap Tiara dan ibu mertuaku bergantian tanpa ada rasa iba sedikit pun. Loh, Tiara, bukankah semalam kamu sendiri yang membentak Mbak di depan ibu dan Mas Hendra, menyuruh Mbak untuk tidak pelit dan memesan apa saja yang kamu mau? Ucapku dengan nada suara yang sangat lembut namun bergema dengan kejam di keheningan aula. Aku melangkah satu tindak mendekatinya, menatap lurus ke dalam matanya yang kini mulai digenangi air mata penyesalan. Mbak sudah menuruti semua kemauanmu untuk mengurus pemesanan hotel ini atas namamu, jadi sekarang, silakan bayar sendiri pesta mewah yang kamu bangga-banggakan ini dengan uangmu sendiri. Lanjutku, menutup kalimat dengan senyuman kemenangan yang mutlak. Bisik-bisik tetangga dan kasak kusuk dari teman-teman geng Tiara mulai terdengar riuh, memecah kesunyian aula hotel yang megah.
Mereka yang tadinya memuji-muji kemewahan pesta itu kini mulai saling berpandangan, menyunggingkan senyum menyindir melihat drama keluarga yang tersaji gratis di depan mata. Beberapa di antara mereka bahkan dengan sengaja mengeluarkan ponsel, merekam momen memalukan di mana sang ratu pesta berdiri mematung dengan lembar utang di tangannya. Tiara menyadari hal itu, wajahnya yang semula memerah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi menahan malu yang teramat sangat. "Mbak Amara, tolong jangan bercanda. Di mana aku bisa punya uang 45 juta? Uang tabunganku bahkan tidak sampai 1 juta rupiah." Tiara merengek dengan suara yang mulai serak, menepisi segala keangkuhan yang beberapa menit lalu ia agung-agungkan. Ia mencoba meraih pergelangan tanganku, namun dengan gerakan halus dan sopan, aku melangkah mundur demi menghindari sentuhannya sambil tetap mempertahankan senyumanku. Hilang sudah suara lantang yang semalam membentakku di ruang tamu. Yang tersisa kini hanyalah seorang gadis manja yang sedang ketakutan setengah mati menghadapi realita. Ibu mertuaku yang tidak sanggup menahan pandangan menghina dari para tamu undangan akhirnya meledak, beralih menyerang anak laki-lakinya. "Hendra, kamu lihat apa yang dilakukan istrimu yang tidak tahu diuntung ini? Dia sengaja mempermalukan adikmu, mempermalukan nama baik keluarga kita." Pekiknya sambil memukul lengan Mas Hendra dengan tas tangannya. Suaranya yang melengking membuat pihak manajemen hotel semakin memperketat penjagaan di sekitar area panggung, memastikan tidak ada keributan fisik yang merusak properti bintang 5 tersebut. Mas Hendra hanya bisa pasrah menerima pukulan ibunya, wajah sawo matangnya tampak memerah menahan malu sekaligus tekanan yang teramat berat. Ia menatapku dengan tatapan memohon yang sangat dalam, seolah-olah mengharapkan keajaiban datang dari balik dompet istri yang selama ini selalu ia nomor duakan demi keluarganya. "Amara, Mas mohon, demi harga diri Mas sebagai suami, tolong selesaikan dulu pembayaran ini. Kita bicarakan semuanya di rumah ya," bisik Mas Hendra dengan suara yang bergetar hebat, hampir seperti sebuah ratapan putus asa. Aku menatap Mas Hendra lurus-lurus, membiarkan keheningan sesaat tercipta di antara kami berdua sebelum akhirnya aku menggelengkan kepala dengan sangat pelan namun tegas. "Harga diri yang mana yang sedang Mas bicarakan? Apakah harga diri saat Mas diam saja melihat aku dibentak dan ditunjuk-tunjuk oleh adikmu semalam?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun menghujam tepat di ulu hatinya. Kalimat itu sukses membuat Mas Hendra bungkam 1000 bahasa. Ia tertunduk lesu menyadari bahwa kepasifannya selama ini telah berbuah-buah pahit yang harus ia telan sendiri. Pihak manajer hotel yang melihat situasi semakin tidak kondusif akhirnya berdaham kecil, memecah ketegangan di antara keluarga besar tersebut. "Mohon maaf Bapak dan Ibu, jika tidak ada kejelasan mengenai pelunasan tagihan ini dalam waktu 15 menit. Dengan berat hati kami harus melibatkan pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah wan prestasi ini," ancam manajer itu dengan sangat sopan namun memiliki ketegasan hukum yang mutlak. Kata pihak berwajib seketika membuat Tiara tersentak kaget. Air matanya luruh merusak riasan wajahnya yang mahal dalam sekejap. "Ibu, Mas Hendra, tolong Tiara. Aku tidak mau ditangkap polisi. Aku tidak mau masuk penjara hanya karena pesta ini." Tangis Tiara pecah. Ia memegangi lengan ibunya dengan tubuh yang gemetar hebat karena bayangan jeruji besi yang mendadak melintas di kepalanya. Teman-teman kuliahnya yang melihat pemandangan tersebut perlahan-lahan mulai berjalan mundur, meninggalkan area aula satu persatu demi menghindari keterlibatan dalam masalah keuangan yang memalukan itu. Pesta yang semula digadang-gadang sebagai ajang pamer kasta tertinggi kini resmi berubah menjadi panggung sandiwara yang tragis. Ibu mertuaku panik melihat teman-teman Tiara yang mulai pergi meninggalkannya. Ia menatap perhiasan emas yang melekat di pergelangan tangan anaknya dengan tatapan frustrasi. "Tiara,
lepas semua gelang dan cincin emasmu. Berikan pada manajer ini sebagai jaminan sementara. Perintah ibunya dengan tergesa-gesa, mencoba mencari jalan keluar instan. Namun, manajer hotel dengan cepat menolak opsi tersebut dengan lambaian tangan yang halus. Mohon maaf ibu, kebijakan hotel kami hanya menerima pelunasan dalam bentuk tunai, debit, atau kartu kredit resmi yang valid, tegasnya. Di tengah keputusasaan mereka yang semakin memuncak, aku perlahan meraih tas kecil bermerek milikku yang sejak tadi tersampir di pundak dengan anggun. Aku mengeluarkan sebuah kartu hitam eksklusif bermerek internasional yang hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya raya di negeri ini, lalu memutarnya di antara jemariku. Kilatan kartu hitam itu langsung tertangkap oleh mata manajer hotel yang seketika merubah gestur tubuhnya menjadi jauh lebih membungkuk penuh hormat, mengenali kasta tertinggi dari nasabah perbankan yang ada di depannya. Tiara dan ibu mertuaku yang melihat kartu tersebut langsung menunjukkan binar harapan di mata mereka, mengira bahwa ego mereka akhirnya menang dan aku akan menyelamatkan mereka dari jerat hukum. Mereka mengembuskan napas lega yang teramat prematur, mengira senyuman manisku yang kembali terkembang adalah tanda kepatuhan seorang menantu yang mengalah. Tanpa mereka ketahui, kartu hitam yang berada di tanganku ini bukanlah alat untuk membebaskan mereka, melainkan kunci pembuka untuk sebuah persyaratan baru yang akan menginjak-injak sisa kesombongan mereka sampai ke dasar tanah. Keheningan yang tegang kembali menguasai area sekitar panggung utama saat kartu hitam eksklusif itu berkilau di bawah lampu kristal hotel. Mata Tiara dan ibu mertuaku terpaku pada benda pipi itu dengan binar keserakahan yang bercampur dengan rasa lega yang teramat sangat. Mereka mengira badai telah berlalu dan aku, si menantu berhijab yang selalu mereka injak, akhirnya menyerah kalah pada tekanan sosial demi menjaga nama baik suami. Mas Hendra pun tampak menegakkan sedikit bahunya, mengusap keringat di dahinya sembari melempar tatapan penuh rasa terima kasih yang teramat prematur ke arahku. Sudah kubilang, manajer. Kakak iparku ini hanya sok jual mahal saja sejak tadi. Cepat ambil kartunya dan gesek seluruh tagihan ini sampai lunas. Cerocos Tiara dengan sisa-sisa suara seraknya, mencoba mengembalikan sisa keangkuhannya di depan beberapa orang yang masih bertahan menonton. Ia mengusap air matanya dengan kasar, lalu menatapku dengan senyuman menyindir yang seolah mengatakan bahwa dialah pemenang sesungguhnya dari drama siang ini. Baginya, asal utang ini lunas dan ia tidak diseret ke kantor polisi, harga dirinya di hadapan teman-temannya masih bisa diselamatkan sebagian. Pihak manajer hotel melangkah maju dengan kedua tangan terbuka, siap menerima kartu elit tersebut dengan sikap yang teramat santun. Namun, tepat sebelum jemari sang manajer menyentuh ujung kartu, aku dengan gerakan yang sangat anggun menarik kembali tanganku dan memasukkan kartu itu ke dalam saku blazer rajutku. Tindakan instan itu membuat tangan manajer terhenti di udara, dan senyuman di wajah Tiara serta ibu mertuaku seketika lenyap, digantikan oleh kerutan kening penuh kebingungan yang teramat dalam. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru, Mbak sama sekali belum mengatakan akan membayarkan tagihan ini secara cuma-cuma untukmu, Tiara. Ucapku dengan nada suara yang teramat lembut namun dingin, memecah harapan palsu yang baru saja mereka bangun. Aku membetulkan letak pashmina dusti pinkku yang sedikit tertiup angin dari mesin pendingin ruangan, lalu menatap adik iparku itu lurus-lurus ke dalam manik matanya. Ketenangan yang kupancarkan saat ini terasa seperti dinding es tebal yang siap meruntuhkan mental siapa saja yang mencoba menentangnya. Amara, apa lagi ini? Kamu mau mempermainkan kami di tempat umum seperti ini? Cepat bayar, jangan bikin ibu jantungan karena ulahmu. Bentak ibu mertuaku dengan wajah yang kembali memerah padam, tangannya menunjuk-nunjuk bahuku dengan kasar.
Rasa malunya yang sempat mereda kini naik kembali 2 kali lipat melihat aku yang memegang kendali penuh atas nasib anak kesayangannya. Di matanya, tindakan menantunya ini adalah sebuah pembangkangan luar biasa yang tidak boleh dibiarkan merusak otoritasnya sebagai kepala keluarga besar. Aku tidak menghiraukan kemarahan ibu mertuaku, melainkan mengalihkan pandangan sepenuhnya kepada suamiku yang berdiri gemetar di samping sofa pesta. Mas Hendra, aku bisa saja melunasi seluruh biaya pesta mewah ini dalam hitungan detik dengan kartu ini, tapi aku memiliki sebuah syarat mutlak yang harus kalian penuhi saat ini juga, kataku dengan artikulasi yang sangat jelas dan tegas. Mas Hendra menatapku dengan mata membelalak, menyadari bahwa istrinya yang selama ini penurut telah berubah menjadi sosok asing yang penuh dengan otoritas tersembunyi. Apa syaratnya, Amara? Katakan saja, Mas akan lakukan apapun asal masalah besar ini selesai hari ini juga, jawab Mas Hendra dengan suara yang nyaris berbisik karena keputusasaan yang teramat mendalam. Jiwa lemahnya benar-benar telah lumpuh menghadapi ancaman nama baik yang dipertaruhkan di Hotel Bintang 5 ini. Ia bahkan tidak peduli lagi dengan harga diri kelelakiannya, asalkan tuntutan hukum dari pihak manajemen hotel yang berdiri di hadapan mereka bisa segera disingkirkan dari pundaknya. Aku tersenyum manis, sebuah senyuman yang penuh dengan kemenangan mutlak, lalu menunjuk ke arah lantai marmer aula yang bersih mengkilap di bawah kaki kami. Syaratnya sangat mudah. Tiara harus berlutut di depan kakiku, meminta maaf dengan tulus atas segala bentakan dan sikap tidak sopan yang dilakukannya padaku selama ini, di depan semua orang yang ada di ruangan ini, ucapku tanpa keraguan sedikit pun. Kalimat persyaratan itu bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi Tiara dan ibu mertuaku, membuat atmosfer ruangan mendadak menjadi sangat senyap. Apa? Berlutut di kakimu? Kamu pikir kamu siapa, Mbak? Aku tidak akan pernah sudi merendahkan diriku di depan menantu miskin dari kampung seperti kamu. Jerit Tiara dengan histeris. Wajahnya berkerut penuh penghinaan dan penolakan yang teramat sangat. Harga diri mudanya yang setinggi langit menolak mentah-mentah untuk tunduk pada wanita berhijab yang selama ini selalu ia anggap sebagai kasta terendah di rumah mereka. Ia menatap ibunya, berharap mendapatkan pembelaan keras untuk menolak persyaratan gila yang kuajukan secara terbuka ini. Aku hanya mengangkat bahu dengan santai, lalu melirik ke arah jam dinding besar yang terpasang di atas lobi aula hotel yang megah. Waktumu tinggal 10 menit, Tiara. Silakan pilih antara menurunkan sedikit gengsimu untuk meminta maaf, atau membiarkan petugas kepolisian menjemputmu dengan borgol besi di depan teman-teman sosialitamu, sahutku dengan nada yang sangat santai sembari memutar-mutar ponsel di tanganku. Tiara mematung, tubuhnya gemetar hebat menghadapi pilihan buah si malakama yang sengaja kusiapkan untuk menghancurkan seluruh topeng keangkuhannya siang ini. Detik-detik jam dinding lobi hotel terdengar bagai dentangan lonceng kematian bagi harga diri Tiara yang setinggi langit. Ketegangan di dalam aula semakin mencekik, membuat beberapa staf hotel yang berjaga di pintu masuk ikut menahan napas menyaksikan drama yang kian memanas. Tiara berdiri mematung dengan bibir yang digigit kuat-kuat hingga memucat, sementara matanya bergerak liar mencari pertolongan ke segala arah. Namun, ruangan luas itu kini terasa begitu sepi karena teman-teman yang biasa memujinya telah lenyap, meninggalkan dirinya sendiri menghadapi konsekuensi dari kesombongannya. Hendra, cepat lakukan sesuatu. Masa kamu tega membiarkan adik kandungmu sendiri mengemis maaf di kaki wanita ini? Ibu mertuaku berteriak histeris, mengguncang-guncang lengan Mas Hendra dengan mata yang memerah penuh amarah. Air matanya mulai menetes, bukan karena menyesal atas kelakuan buruk anaknya, melainkan karena tidak rela otoritas keluarga mereka diruntuhkan oleh menantu yang selalu mereka sepelekan.
Wajah paruh bayanya berkerut penuh kebencian yang mendalam saat menatapku, seolah-olah akulah penjahat sesungguhnya di tempat ini. Mas Hendra memandang ibunya dengan tatapan kosong, lalu beralih menatap adik perempuannya yang kini mulai terisak pelan karena ketakutan yang teramat sangat. Pria itu mengembuskan napas panjang yang terdengar sangat frustrasi, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dengan kasar hingga rambutnya berantakan. Tiara, lakukan saja apa yang diminta Mbak Amara. Mas benar-benar tidak punya uang 45 juta sekarang, dan Mas tidak mau kamu dibawa ke kantor polisi, ucap Mas Hendra dengan suara lirih yang syarat akan kepasrahan total. Mas Hendra? Kamu malah membela dia? Aku ini adikmu. Jerit Tiara dengan nada tidak percaya. Air matanya kini mengalir deras merusak seluruh riasan wajah mahalnya hingga menghitam di sekitar mata. Bentakan Mas Hendra yang biasanya tidak pernah terdengar kini mendarat tepat di egonya, menghancurkan benteng pertahanan terakhir yang ia miliki siang itu. Ia menatap kakaknya dengan pandangan mengutuk, menyadari bahwa pelindung utamanya telah bertekuk lutut terlebih dahulu di hadapan kekuatan uang yang kukendalikan. Pihak manajer hotel melihat arlojinya dengan gestur yang sengaja dibuat kentara, lalu menatap tajam ke arah Tiara dengan dokumen penagihan di tangan. Waktu Anda habis, Ibu. Jika tidak ada pembayaran tunai atau kartu yang valid sekarang, saya akan langsung menghubungi tim legal dan kepolisian resor setempat, tegas manajer tersebut tanpa kompromi. Kata kepolisian itu beresonansi begitu keras di langit-langit aula, menjadi pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa keberanian yang masih dipertahankan oleh adik iparku yang manja itu. Dengan tubuh yang bergetar hebat dan langkah kaki yang terasa sangat berat di atas sepatu hak tingginya, Tiara perlahan maju mendekati posisiku berdiri. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang kini telah basah kuyup oleh air mata penyesalan dan rasa malu yang tidak tertahankan. Setiap pasang mata yang tersisa di ruangan itu kini tertuju padanya, menyaksikan bagaimana sang ratu pesta yang beberapa jam lalu berputar-putar dengan gaun megah, kini melangkah layu menuju kehancurannya sendiri. Di hadapanku, di atas lantai marmer yang dingin dan berkilau, Tiara perlahan menekuk kedua lutut mudanya, hingga menyentuh lantai dengan suara deburan halus kain gaunnya. Pose angkuh bertolak pinggang yang ia tunjukkan semalam di ruang tamu kini telah berganti seutuhnya menjadi posisi bersujud yang teramat rendah di bawah kakiku. Kedua tangannya yang dihiasi perhiasan emas berlebihan kini terulur gemetar, mencoba meraih ujung gamis polosku dengan sikap yang teramat memohon dan pasrah. Mbak Amara, maafkan aku mengaku salah karena sudah membentak dan tidak sopan pada Mbak selama ini, isyak Tiara dengan suara yang terputus-putus menahan tangis yang pecah di lantai marmer. Kepalanya tertunduk hingga nyaris menyentuh sepatuku, membuang seluruh harga diri keduniawian yang selama ini ia agung-agungkan di hadapan semua orang. Rasa superioritas yang ia bangun dari meminjam nama besar kakaknya kini telah menguap tanpa bekas, digantikan oleh realita bahwa dia berada di posisi terbawah. Ibu mertuaku yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu langsung membuang muka, terduduk lemas di sofa pesta sambil memegangi dadanya yang naik turun karena menahan malu yang luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun bahwa anak gadis kesayangannya harus bersujud memohon ampun di depan menantu yang selalu ia anggap menumpang hidup. Kemenangan moral yang selalu mereka banggakan di rumah kini hancur berkeping-keping di dalam aula hotel bintang 5 ini, menyisakan kekalahan yang teramat pahit. Aku berdiri tegak di atas posisi sujud Tiara, merapikan sedikit lipatan pashmina dusti pinkku dengan ketenangan seorang pemenang sejati. Aku menatap tubuh adik iparku yang terguncang hebat karena tangis menderu, lalu mengulas sebuah senyuman manis yang paling dingin, menikmati setiap detik dari pemandangan indah ini. Setelah membiarkannya berada di posisi rendah itu selama beberapa saat agar pelajaran ini meresap sempurna,
aku perlahan mengeluarkan kembali kartu hitam eksklusifku dari dalam saku blazer. Aku mengulurkan kartu hitam eksklusif itu kepada manajer hotel yang sejak tadi menunggu dengan profesionalitas tinggi. Pria berjas itu menerimanya dengan kedua tangan yang sedikit membungkuk hikmat, seolah sedang menerima sebuah benda pusaka yang sangat berharga. Ia segera menggesek kartu tersebut pada mesin edisi portabel yang dibawanya, dan dalam hitungan detik, mesin itu berbunyi nyaring, mengeluarkan struk kertas putih panjang pertanda transaksi puluhan juta rupiah telah berhasil dialokasikan. Tiara yang masih bersujud di lantai marmer langsung mengembuskan napas lega yang teramat panjang, meskipun tubuhnya masih gemetar karena sisa syok yang mendalam. Proses pembayaran telah selesai dan lunas seluruhnya, Ibu Amara. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan layanan hotel kami, ucap manajer itu dengan senyum yang jauh lebih lebar dan penuh rasa hormat daripada sebelumnya. Ia menyerahkan kembali kartu hitamku beserta salinan struk pembayaran yang tertera angka 45 juta rupiah dengan sangat rapi. Aku menerima kartu itu kembali, memasukkannya ke dalam dompet dengan gerakan anggun tanpa ada riak kepanikan sedikit pun di wajahku. Pihak manajemen hotel kemudian undur diri, membiarkan kami menyelesaikan sisa urusan keluarga yang telah porak-poranda ini. Aku menunduk sedikit, menatap Tiara yang perlahan mulai bangkit berdiri dengan bantuan sisa tenaga di kedua kakinya yang lemas. Gaun malam mahalnya kini tampak sedikit kusut di bagian lutut karena bergesekan dengan lantai marmer aula, sangat kontras dengan penampilannya yang angkuh saat pertama kali menginjakkan kaki di sini. Ia tidak berani menatap langsung ke arah mataku, melainkan terus menunduk sembari meremas-remas jemarinya yang dihiasi perhiasan emas yang kini terasa tidak ada harganya lagi. Rasa percaya diri dan kesombongannya telah runtuh seutuhnya, menyisakan kekosongan mental yang sangat kentara. Ibu mertuaku perlahan bangkit dari sofa dengan langkah yang goyah. Wajah paruh bayanya tampak begitu kuyu dan menyimpan gurat kemarahan terpendam yang luar biasa. Ia berjalan menghampiri Tiara, merangkul bahu anak kesayangannya itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku ataupun kepada Mas Hendra. Tatapan matanya yang tajam sempat melirikku sekilas, memancarkan rasa dendam yang amat sangat karena merasa telah diinjak-injak oleh menantu yang selama ini mereka anggap remeh. Mereka berdua kemudian berjalan beriringan meninggalkan aula hotel dengan langkah tergesa-gesa, melarikan diri dari rasa malu yang masih tersisa di ruangan tersebut. Kini, di dalam aula yang mulai sepi dan hanya menyisakan beberapa petugas kebersihan hotel, tinggallah aku dan Mas Hendra yang berdiri mematung di samping meja kue. Suamiku itu perlahan mendekatiku. Wajah sawo matangnya dipenuhi oleh rasa bersalah yang teramat dalam dan kebingungan yang luar biasa. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat asing, seolah-olah wanita berhijab pashmina dusti pink yang berdiri di hadapannya saat ini bukanlah istri penurut yang ia kenal selama 3 tahun pernikahan kami. Amara, tolong jelaskan semuanya pada Mas. Dari mana kamu punya kartu hitam itu? Siapa kamu sebenarnya? Bisiknya dengan suara yang bergetar penuh tuntutan bercampur ketakutan. Aku berbalik perlahan, menghadapi suamiku dengan ketenangan yang mutlak, melipat kedua tanganku di depan dada dengan pose yang sangat berkelas. Apakah Mas Hendra benar-benar ingin tahu siapa aku yang sebenarnya, atau Mas hanya takut karena rahasia kenyamanan hidup Mas selama ini ternyata berada di tanganku? Tanyaku balik dengan nada suara yang teramat lembut namun menghujam tepat di ulu hatinya. Kalimat pertanyaanku membuat Mas Hendra tertegun sejenak. Ia menelan ludah secara kasar, menyadari bahwa ada sebuah kebenaran besar yang siap menghantam fondasi rumah tangga kami setelah hari ini. Aku melangkah menuju pintu keluar aula dengan langkah yang teratur dan anggun, membiarkan Mas Hendra mengikuti dari belakang seperti seorang pengawal yang kebingungan.
Kami berjalan menyusuri koridor hotel yang mewah menuju area parkir VIP, di mana mobil SUV hitam besertakan sopir pribadiku sudah menunggu sejak siang tadi. Begitu kami tiba di depan lobi utama, sopirku langsung keluar dari mobil, membungkuk hormat dengan sangat khidmat, lalu membukakan pintu penumpang bagian belakang khusus untuk diriku. Pemandangan itu sukses membuat Mas Hendra menghentikan langkah kakinya seketika dengan mata yang terbelalak lebar karena syok. "Silakan masuk, Mas Hendra. Bukankah Mas ingin tahu dari mana semua kemewahan ini berasal? Mari kita pergi ke tempat di mana seluruh jawaban itu berada," ajakku sembari memberikan isyarat dengan anggukan kepala yang tenang ke arah kursi penumpang di sebelahku. Mas Hendra yang sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih akhirnya melangkah masuk ke dalam mobil mewah tersebut dengan tubuh yang kaku karena canggung. Pintu mobil ditutup dengan rapat, meredam seluruh kebisingan kota Jakarta dan menyisakan atmosfer ketegangan yang pekat di dalam kabin yang ber-AC dingin. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir Mas Hendra. Ia hanya terus menatap keluar jendela dengan tatapan kosong dan jemari yang saling bertautan erat di atas pangkuannya. Sementara itu, aku sibuk memeriksa beberapa dokumen operasional kantor lewat ponsel, sesekali memberikan instruksi singkat kepada sopir mengenai rute jalan yang harus diambil. Mobil SUV hitam kami membelah jalanan protokol dengan kecepatan konstan, menuju ke arah sebuah gedung pencakar langit megah yang terletak di pusat kawasan bisnis paling bergengsi di ibu kota. Ketika mobil kami perlahan memasuki lobi utama gedung pencakar langit tersebut, Mas Hendra mendongakkan kepalanya, membaca papan nama besar yang terpasang di atas dinding kaca gedung, Hendra Group Co. Nama belakangnya yang tertera di sana bukanlah karena gedung itu miliknya, melainkan karena perusahaan raksasa inilah tempatnya mengabdi sebagai karyawan biasa selama ini. Begitu mobil berhenti sempurna, aku menatap suamiku dengan senyuman manis yang paling penuh arti. "Selamat datang di kantor pusat, Mas. Mari kita lihat seberapa kuat mental Mas saat mengetahui siapa bos asli yang selama ini menggajimu setiap bulan," ucapku pelan sebelum melangkah keluar mobil. Langkah kakiku terdengar berirama di atas lantai granit lobi utama yang berkilau, disusul oleh Mas Hendra yang berjalan di belakangku dengan langkah yang sangat kaku dan ragu. Setiap petugas keamanan dan resepsionis yang kami lewati langsung berdiri tegak, menundukkan kepala mereka dengan sikap hormat yang teramat sangat kepada diriku. Mas Hendra berkali-kali melirik ke kanan dan ke kiri dengan wajah penuh kebingungan, menyadari bahwa perlakuan yang kuterima di gedung ini jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Ia mencoba menyamai langkahku, namun aura otoritas yang kupancarkan di bawah balutan blazer rajut dan pashmina dustiping ini seolah membuat jarak tak kasat mata di antara kami. Kami memasuki lift khusus eksekutif yang hanya bisa diakses dengan kartu identitas VIP milikku, bergerak naik dengan kecepatan tinggi menuju lantai paling atas gedung pencakar langit ini. Di dalam ruang lift yang berdinding kaca besar tersebut, Mas Hendra terus menatap pantulan dirinya yang tampak lusuh bersanding dengan diriku yang tampil sangat berkelas dan tenang. Keringat dingin kembali membasahi pelipisnya, tangannya menggenggam erat tali tas kerjanya seolah sedang bersiap menghadapi persidangan terbesar dalam hidupnya. Aku hanya meliriknya sekilas dari pantulan kaca, mempertahankan senyuman misterius yang membuat jantungnya berdegup 2 kali lebih kencang. Pintu lift terbuka berdenting halus, menyambut kami dengan hamparan karpet tebal bernuansa monokrom dan dinding-dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan seluruh kota Jakarta dari ketinggian. Sekretaris pribadiku yang sudah bersiap sejak tadi langsung berdiri dari meja kerjanya, membungkuk takzim sembari membukakan pintu kayu jati besar menuju ruang direksi utama. "Selamat sore, Ibu Amara. Seluruh laporan evaluasi kinerja divisi operasional yang Ibu minta sudah saya siapkan di atas meja kerja Anda," ucap sekretaris itu dengan suara yang sangat profesional.
Aku melangkah masuk ke dalam ruangan luas yang berdesain minimalis mewah tersebut, lalu duduk di atas kursi kebesaran direktur yang empuk dan menghadap langsung ke arah jendela besar. Mas Hendra perlahan melangkah masuk setelah pintu ditutup rapat dari luar. Ia berdiri mematung di tengah ruangan dengan mulut yang sedikit terbuka karena syok yang teramat mendalam. Matanya tertuju pada papan nama akrilik di atas meja kerja besarku yang bertuliskan nama lengkapku beserta jabatan sebagai Chief Executive Officer, pemilik saham mayoritas. Amara, jadi selama ini, kamu adalah pemilik asli dari seluruh perusahaan ini? Tanya Mas Hendra dengan suara yang sangat serak, hampir tidak terdengar karena tenggorokannya yang mendadak tercekat. Seluruh persendian tubuhnya seolah lemas seketika, menyadari bahwa istri yang selama ini selalu diremehkan oleh ibunya di rumah adalah orang yang memegang kendali atas garis hidup finansialnya. Fakta bahwa ia bekerja keras setiap hari di divisi bawah demi mendapatkan promosi jabatan dari perusahaan milik istrinya sendiri terasa seperti tamparan keras yang meruntuhkan harga diri kelelakiannya. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi, melipat jemariku di atas meja, lalu menatap suamiku dengan pandangan mata yang dingin namun tetap tenang. Benar, Mas. Perusahaan tempat Mas Hendra bekerja keras siang dan malam ini adalah salah satu anak perusahaan kecil yang kubangun dari warisan dan investasi pribadiku sebelum kita menikah. Jawabku dengan artikulasi yang sangat jelas. Aku sengaja membiarkan kalimat itu menggantung di udara, membiarkan ego suamiku remuk redam menghadapi kenyataan bahwa kemapanan yang selalu dibanggakan ibunya adalah pemberian terselubung dariku. Kenapa kamu merahasiakan hal sebesar ini dariku, Amara? Apakah kamu sejak awal tidak pernah mempercayai aku sebagai suamimu? Suara Mas Hendra mulai meninggi karena rasa frustrasi dan malu yang bercampur aduk di dalam dadanya. Ia melangkah maju 2 tindak, mencoba mencari pembenaran atas rasa bersalahnya yang kini telah berubah menjadi kemarahan defensif yang sia-sia. Namun, gertakan lemahnya itu sama sekali tidak membuatku berkedip. Aku justru menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan rasa kecewa yang mendalam. Aku merahasiakannya karena aku ingin melihat bagaimana sikap asli keluargamu saat mengira aku hanyalah wanita kampung miskin yang menumpang hidup pada anak laki-laki mereka. Sahutku dengan nada yang sangat tajam hingga membuat Mas Hendra langsung bungkam seketika. Aku berdiri dari kursi kerja, berjalan perlahan mendekati jendela kaca besar, memunggungi suamiku sembari menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala di bawah sana. Dan terbukti, selama 3 tahun ini, Ibu dan Tiara tidak pernah sedetik pun memperlakukan aku dengan layak dan Mas hanya diam menonton semuanya. Mas Hendra tertunduk lesu, bahunya merosot runtuh seutuhnya mendengar kalimat telak yang baru saja keluar dari bibirku. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki argumen apapun untuk membela diri, karena setiap kali ibunya mencaci makiku atau adiknya membentakku, ia selalu memilih untuk berpura-pura tidak mendengar demi kedamaian palsu. Penyesalan yang teramat terlambat kini merayap di dalam dadanya, menyadari bahwa ia telah menyia-nyiakan seorang wanita yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga memegang kendali penuh atas masa depannya. Aku berbalik kembali menghadapnya, merapikan sedikit lipatan pashmina dusti pinkku dengan gerakan anggun, lalu mengambil sebuah dokumen resmi dari dalam laci meja kerja. Dokumen tersebut adalah surat mutasi dan evaluasi kinerja atas nama Hendra Kusuma yang sudah ditandatangani oleh manajer personalia pusat. Aku menggeser dokumen itu ke ujung meja, menatap suamiku dengan senyuman kemenangan yang dingin. Pesta ulang tahun adikmu sudah selesai, dan sekarang saatnya kita menyelesaikan konsekuensi logis dari seluruh drama ini di kehidupan kerja dan rumah tangga kita, Mas, ucapku, menutup babak ini dengan ketegasan yang mutlak. Mas Hendra melangkah mendekati meja dengan tangan yang bergetar hebat untuk meraih dokumen yang baru saja kugeser.
Lembaran kertas di dalam map biru itu berlogo resmi perusahaan pusat, berisi surat keputusan mutasi kerja dan penundaan promosi jabatan atas namanya. Begitu matanya membaca baris demi baris keputusan tersebut, ia memegangi pinggiran meja kerja besarku agar tubuhnya tidak ambruk ke lantai. Seluruh impiannya untuk naik jabatan menjadi kepala divisi bulan depan kini resmi dibatalkan atas instruksi langsung dari meja pemilik saham mayoritas, yaitu diriku sendiri. Amara, Mas mohon, jangan lakukan ini pada Mas. Kalau Mas dimutasi ke kantor cabang di luar kota dengan posisi staf biasa, bagaimana Mas harus menghadapi Ibu dan Tiara? Ratap Mas Hendra dengan suara yang nyaris habis oleh rasa putus asa. Air matanya kini benar-benar luruh, membasahi pipinya yang sawo matang, menanggalkan seluruh harga diri seorang pria dewasa yang selama ini ia agungkan di rumah. Ia menatapku dengan pandangan memohon yang teramat sangat, berharap ada sisa-sisa cinta dari istri penurutnya yang dulu bisa merubah keputusan dingin ini. Aku berjalan perlahan mengitari meja kerja, lalu berdiri tepat di hadapannya dengan pose yang sangat anggun dan berkelas tanpa ada rasa iba sedikit pun. Posisi itu adalah harga yang sangat murah untuk membayar 3 tahun diamnya Mas Hendra saat keluargamu memperlakukan aku seperti sampah di rumah itu, jawabku dengan suara yang sangat tenang namun penuh penekanan. Aku merapikan letak pashmina dusti pinkku yang tersemat rapi, memastikan suamiku melihat bahwa wanita berhijab di depannya ini bukan lagi sosok yang bisa ia sepelekan demi menyenangkan hati ibunya. Hari berikutnya, kabar mengenai mutasi mendadak Mas Hendra dan insiden memalukan di Hotel Bintang 5 itu menyebar dengan sangat cepat di lingkungan keluarga besar mereka. Ketika aku pulang ke rumah sore harinya untuk mengambil sisa barang-barang pribadiku, suasana rumah terasa begitu mencekam dan sunyi seperti rumah tak berpenghuni. Begitu aku melangkah masuk ke ruang tamu, aku mendapati ibu mertuaku dan Tiara sedang duduk berdampingan di sofa dengan wajah yang sangat sembab dan kuyu. Tidak ada lagi sisa-sisa crop top ketat atau perhiasan emas yang dipamerkan Tiara. Yang tersisa hanyalah tatapan ketakutan yang teramat dalam. Amara, maafkan Ibu. Ibu benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah pemilik perusahaan tempat Hendra bekerja selama ini, ucap ibu mertuaku dengan suara yang sangat pelan dan gemetar, menundukkan kepalanya dalam-dalam di depanku. Wanita paruh baya yang biasanya berteriak lantang memaki-makiku itu kini berbicara dengan nada yang teramat santun dan memelas. Takut jika keputusanku akan membuat anak laki-laki kebanggaannya dipecat total. Rasa superioritas sebagai mertua yang selalu ia banggakan kini telah runtuh seutuhnya, menyisakan penyesalan pahit yang terlambat. Tiara pun tidak kalah mengenaskan. Ia duduk merapat di samping ibunya dengan tubuh yang gemetar setiap kali mataku melirik ke arahnya. Mbak Amara, tolong jangan suruh Mas Hendra pergi ke luar kota. Aku berjanji tidak akan pernah bersikap kurang ajar lagi pada Mbak, isyak Tiara dengan air mata yang kembali membasahi pipinya. Trauma bersujud di lantai marmer hotel kemarin tampaknya telah berhasil meruntuhkan seluruh ego mudanya yang manja dan angkuh. Mereka berdua kini menyadari bahwa nasib kenyamanan hidup dan fasilitas mewah yang mereka nikmati selama ini berada mutlak di bawah telapak kakiku. Aku hanya menatap mereka berdua dengan senyuman manis yang paling dingin, meletakkan kunci rumah di atas meja kaca dengan ketukan yang pelan namun terdengar tegas. Rumah ini, mobil, dan seluruh fasilitas yang kalian gunakan adalah aset perusahaan yang kupinjamkan atas nama Mas Hendra. Karena dia dimutasi, seluruh fasilitas ini akan ditarik kembali oleh pihak manajemen mulai minggu depan, kataku dengan artikulasi yang sangat jelas, membuat wajah Tiara dan ibunya seketika berubah menjadi seputih kapas. Jeritan histeris dan tangisan penyesalan dari ibu mertuaku serta Tiara menggema di ruang tamu saat aku membalikkan badan dan melangkah keluar menuju pintu depan dengan sangat anggun.
Aku tidak menoleh ke belakang sedikit pun, membiarkan mereka tenggelam dalam konsekuensi logis dari keserakahan dan keangkuhan yang mereka tanam sendiri selama bertahun-tahun. Roda takdir telah berputar dengan sangat sempurna, menempatkan mereka yang hobi menindas ke posisi paling bawah untuk merasakan bagaimana rasanya direndahkan tanpa pembelaan. Di luar pagar rumah, mobil SUV hitam mewah beserta sopir pribadiku sudah menunggu dengan mesin yang menyala halus siap mengantarkanku menuju kehidupan baruku yang bebas dari kungkungan keluarga toksik. Mas Hendra berdiri di ambang pintu rumah dengan tatapan mata yang penuh kehancuran, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, istri yang tulus, karir yang cemerlang, dan harga diri keluarga, hanya karena ketidaktegasannya sebagai seorang pemimpin. Aku memberikan satu lambaian tangan yang elegan ke arahnya sebelum akhirnya masuk ke dalam kabin mobil yang nyaman dan kedap suara. Begitu pintu mobil tertutup rapat, aku menyandarkan punggungku dengan helaan napas lega yang teramat panjang, merasakan kemenangan mutlak yang seutuhnya berada di tanganku. Mobil perlahan bergerak maju, meninggalkan rumah penuh drama itu di belakang, membelah jalanan kota dengan kecepatan konstan menuju masa depan yang cerah. Lembar tagihan pesta 25 juta itu tidak hanya membayar gengsi sesaat adik iparku, melainkan menjadi tiket resmi yang sukses meruntuhkan seluruh kesombongan mereka dan mengembalikan kebahagiaan sejatiku seutuhnya.